Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan diskusi tentang materi supervisi, delegasi, dan timbang terima. Nanti mungkin ada beberapa materi yang itu untuk khusus keperawatan, tapi ada juga yang memang diaplikasikan di anestesi, misalnya di ruang kamar bedah atau ruang operasi. Oke, supervisi yang pertama, jadi ada 3 pokok bahasan yang nanti kita akan bahas. Yang pertama adalah supervisi, yang kedua adalah delegasi, dan yang terakhir adalah timbang terima. Kita bahas yang pertama dulu adalah tentang supervisi. Supervisi berasal dari kata super dan videre. Super itu di atas ya. Jadi supervisi itu melihat dari atas. Nah, ini ada definisi, supervisi adalah melakukan pengamatan secara langsung dan berkala oleh atasan terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh bawahan, kemudian bila ada masalah, segera memberikan bantuan. Jadi, yang namanya supervisi itu bukan melulu mencari kesalahan bawahan, enggak, tapi memang melihat apa yang terjadi di bawahan, terus ketika ada masalah, membantu untuk menyelesaikan. Terus sehingga tadi bahwa pengertian supervisi itu luas dan demokratis, bukan melulu mencari kesalahan bawahan, tapi lebih ke supervisi itu disebut sebagai bimbingan karena dia bukan berusaha mencari kesalahan, tapi ketika ada kesalahan langsung diberikan bantuan, langsung diberikan bimbingan yang pada prinsipnya adalah jelas untuk mendapatkan asuhan perawatan anestesi yang berkualitas. Tujuan supervisi yang pertama adalah meningkatkan kinerja dari perawat anestesi. Jadi harapannya dengan dilihat oleh atasan, maka kinerjanya itu akan jadi lebih bagus seperti itu. Yang awalnya telatan, misalnya datang ke ruang OK telat, ini jadi karena mau disupervisi dia jadi on time. Jadi jelas tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja perawat. Yang kedua adalah meningkatkan efektivitas. Nah, nanti kita akan bahas di belakang efektivitas dan efisien dari pelayanan keperawatan anestesi. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas. Ini jelas ya, kinerjanya aja meningkat ya otomatis kualitas pemberian pelayanannya akan meningkat. Nah, ini yang tadi saya bilang tentang efektif dan efisien. Jadi bedanya apa? Efektif dan efisien. Jadi kalau efektif itu berarti tujuannya tercapai. Tapi kalau efisien itu hemat. Kalau bahasa ibu-ibu, bapak-bapak kalau ngomong ke istrinya, "Ih, kamu pelit," misalnya. Itu sebenarnya bukan pelit, tapi ibu-ibu adalah efisien. Artinya apa? Dia hemat sumber daya. Jadi dengan adanya supervisi, misalnya kepala ruang OK, dia akan mensupervisi bawahannya. Akhirnya perawatnya ketika dia misalnya misalnya nih, mau melakukan, perawat, instrumen misalnya, dia akan melakukan, disinfeksi, luka operasi sebelum dioperasi, kalau nggak ada kepala ruang misalnya, dia memakai kasa yang banyak, memakai betadine yang banyak. Tapi kalau lagi disupervisi, akhirnya dia jadi, sedikit. Ya itu tadi, otomatis dengan adanya supervisi, maka akan lebih efisien. Efisien tadi apa? Hemat. Hemat tenaga, hemat waktu, hemat bahan. Yang kedua adalah walaupun tadi dia hemat karena lagi dilihat, berarti dia akan benar-benar melakukan disinfeksi. Ya, lanjut lagi ya, maaf tadi ini. Jadi, harapannya dengan supervisi otomatis tujuan dari organisasi tercapai, selanjutnya adalah tetap, ada penghematan dari, entah itu sumber daya manusia, dari waktu, dari bahan, itu tetap, eee, efisien, seperti itu ya. Jadi mudeng ya, bedanya efektif dan efisien. Efektif dapat mencapai tujuan, kalau efisien, hemat. Hemat sumber daya, sumber bahan.
Selanjutnya adalah fungsi supervisi. Fungsi supervisi yang pertama adalah untuk mengatur dan mengorganisir proses pemberian pelayanan. Jadi otomatis kalau belajar fungsi manajemen kan POAC ya, planning, organizing, actuating, controlling. Nah, dengan adanya supervisi, controlling, otomatis dia sedang melihat yang ada di lapangan sekarang apakah sesuai dengan planning atau tidak. Makanya fungsinya adalah untuk mengatur dan mengorganisir. Selanjutnya adalah fungsi yang kedua adalah untuk memperbaiki faktor-faktor. Jadi ketika memang ada hambatan ya otomatis dengan supervisi itu otomatis diperbaiki. Terus selanjutnya adalah mengkoordinasikan, menstimulasi dan mendorong ke arah peningkatan kualitas. Karena ibaratnya supervisi itu ditengok sama atasan. Kalau salah ya dibetulkan, kalau kurang koordinasi berarti dikoordinasikan, dikomunikasikan. Terus sehingga fungsi supervisi yang terakhir adalah untuk membantu bawahannya, untuk memberikan support, dan untuk sharing. Sharing itu berarti melibatkan bawahan, bukan melulu untuk dikomen, tapi pendapat dari bawahan itu juga didengarkan. Terus selanjutnya adalah 3 elemen. Jadi ini hampir seperti langkah-langkah ya, ketika kepala ruang kamar operasi melihat perawat anestesi, apa sih langkah-langkahnya? Yang pertama harus ada standarnya dulu. Harus ada standar praktek keperawatan anestesi. Nggak mungkin tiba-tiba kepala ruang langsung melakukan supervisi, enggak. Dia harus punya dulu standarnya. Standar tindakan keperawatan anestesi ataupun standar asuhan keperawatan anestesi. Terus selanjutnya barulah si kepala ruang dia akan melihat fakta pada saat di lapangan yang terjadi seperti apa. Nah, kalau memang perlu bimbingan, berarti itu ditindaklanjuti. Tapi kalau sudah bagus, berarti diberikan reinforcement positif. Jadi, pertama harus ada standarnya dulu, yang kedua melihat ke aslinya ke lapangan, dan yang terakhir tindak lanjut. Tindak lanjut bisa berupa perbaikan, pemberian motivasi, ataupun pemberian reinforcement. Peran supervisor, yang pertama adalah sebagai coach, sebagai pelatih. Ya otomatis supervisor harus bisa ya, misalnya kepala ruang IPS ya dia harus tahu tentang anestesi, harus tahu tentang instrumen. Selanjutnya adalah sebagai mentor. Mentor ini lebih ke seperti pembimbing, tapi lebih ke teman karena dia mentor itu jangka waktunya lama, bahkan bisa sampai di kehidupan sehari-hari pun si kepala ruang ya dia sebagai mentor bawahannya. Selanjutnya adalah supervisor memberi waktu untuk refleksi. Untuk refleksi itu maksudnya nggak melulu misalnya, oh kamu tadi kurang ini loh, nggak. Tapi ditanyakan dulu ke bawahannya, kira-kira kamu tadi kurang apa? Seperti itu namanya refleksi. Selanjutnya adalah si supervisor ini harus meningkatkan kualitas hubungan dengan yang disupervisi, dengan supervisor. Ini kompetensi, apa yang harus dimiliki oleh supervisor? Ya otomatis kemampuan untuk memberikan pengarahan ya, kemampuan untuk memberikan saran, nasihat, kemampuan untuk memberikan motivasi, terus dia juga harus bisa teknik secara skill, dan dia harus mampu memberikan penilaian secara objektif, bukan subjektif. Lah untuk ini otomatis ya dia harus punya keterampilan teknis, kognitif, sama komunikasi. Ruang lingkup, apa saja sih yang disupervisi oleh atasan? Yang pertama adalah area asuhan keperawatan anestesi. Jelas, asuhan perawatan anestesi misalnya, oh dari sebelum operasi, selama operasi, sama pos operasi. Berarti itu yang akan dilihat oleh kepala ruang. Selanjutnya adalah area personilnya, perawat anestesinya sendiri yang dilihat. Selanjutnya adalah area sarana prasarana. Sarana prasarana berarti alat dan bahan. Yang terakhir yang dilihat oleh atasan adalah pengembangan staf. Jadi ada perencanaan bahwa oh perawat anestesi ini dia harus ikut pelatihan apa, harus ikut seminar apa, harus studi lanjut kemana, seperti itu. Itu juga termasuk area yang harus disupervisi oleh atasan. Sasarannya ini hampir sama, pelaksanaan tugasnya, penggunaan alat yang efektif dan efisien, sama SOP-nya. Ini hampir sama dengan tadi.
apa yang dilihat. Terus siapa saja sih supervisor keperawatan? Ya jelas kepala ruang. Selanjutnya adalah kasih. Yang selanjutnya adalah kepala bidang. Tugas supervisor yang pertama adalah mengorientasikan dulu stafnya. Orientasi itu bukan hanya orientasi ruangan, tapi orientasi terkait dengan standar. Ini loh standar kita, itu diorientasikan ke bawahan. Selanjutnya tugas yang selanjutnya adalah melatih jelas, memberikan pengarahan, memberikan bimbingan. Nah, sekarang prinsip-prinsip supervisi. Yang pertama adalah didasarkan atas hubungan profesional. Yang kedua, kegiatan direncanakan secara matang. Jadi enggak seperti guru BK yang tiba-tiba melihat siswanya hari ini pakai seragam lengkap, enggak pakai gelang atau enggak, itu enggak. Tapi dikomunikasikan, besok aku melihat kamu ya, seperti itu. Jadi direncanakan. Selanjutnya adalah bersifat edukatif, suportif, dan informal. Jadi bukan formal yang seperti kalian ujian OSKA di kampus ya, misalnya, oh mau ke rumah sakit, ujian OSKA dulu, tet, 7 menit, muter, tet, 7 menit. Itu enggak, itu formal. Nah, ini kepala ruang dengan bawahan itu informal. Jadi tetap seperti teman, tapi tetap di situ sifatnya mengajari dan mensupport. Terus harus memberikan perasaan aman tadi yang saya bilang, harus aman. Makanya tadi sebelum melakukan supervisi harus diomongkan dulu, bukan yang mendadak. Lah kalau, sudah dibicarakan sebelumnya, otomatis si bawahan dia akan siap-siap. Nah, itu akhirnya akan memberikan perasaan aman. Terus selanjutnya harus objektif, jelas, bukan karena faktor like and dislike. Selanjutnya adalah harapannya supervisi ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja bawahan. Ingat, bukan untuk mencari kesalahan dari bawahan. Terus selanjutnya adalah cara supervisi, ini bisa supervisi langsung dan supervisi tidak langsung. Supervisi langsung itu tadi, yuk aku pengen melihat kamu pada saat pemberian obat pada saat preanestesi misalnya, atau pengkajian pasien sebelum bius misalnya. Itu berarti supervisi langsung. Kalau supervisi tidak langsung, berarti kepala ruang bisa bertanya ke teman yang lain, ke misalnya di ruangan OKA misalnya, atau gini, supervisi tidak langsung itu si kepala ruang dia tidak melihat langsung, tapi melihat rekam medis. Oh, bahwa perawat X tadi katanya sudah melakukan pengkajian anestesi. Harusnya kalau dia sudah melakukan pengkajian pre-anestesi harusnya sudah ditulis. Lah ini kok belum ditulis. Nah, itu berarti si kepala ruang sedang melakukan supervisi tidak langsung. Terus frekuensi supervisi. Apakah semakin sering semakin bagus atau semakin jarang? Terus tadi dibilang tidak bagus, enggak aja. Jadi supervisi yang bagus itu bukan melihat seberapa sering, enggak, tapi dilihat dulu tindakan atau tingkat kesulitan tindakan. Contoh, misalnya saya contohkan yang di ruangan ya, misalnya tindakan kepala ruang akan mensupervisi perawat yang melakukan tindakan pemasangan infus sama perawat yang melakukan tindakan pengukuran TTV misalnya. Ya berarti yang pemasangan infus dia akan lebih sering disupervisi dibanding yang TTV karena pemasangan infus lebih sulit dibandingkan dari tindakan TTV. Jadi frekuensinya tergantung pada tingkat kesulitan tindakan. Terus selanjutnya adalah metode supervisi. Metode supervisi ini ada demonstrasi dan koterapi atau refleksi sama ya. Jadi kalau demonstrasi itu si kepala ruang atau supervisor dia mencontohkan tindakan. Nah, refleksi di sini berarti si perawatnya dia melihat dari luar. Oh, ini tadi kepala ruangnya berarti kurang apa ya? Itu adalah refleksi. Termasuk di sini bermain peran. Bermain peran itu berarti kepala ruang menjadi perawatnya, si perawatnya pura-pura menjadi pasiennya. Itu bermain peran. Terus audio atau video berarti supervisor atau kepala ruang dia memberikan metode pembelajaran dengan menggunakan audio. Itu termasuk juga metode supervisi karena tadi supervisi itu bukan hanya melulu melakukan pengawasan tapi juga melakukan bimbingan. Terus sistem pendukung penerapan supervisi ini kalau di rumah sakit ada metode preceptorship dan mentorship.
ini sama-sama memberikan bimbingan ya, sama-sama menjadi role model. Preseptor ya dia harus jadi role model, mentor ya dia harus jadi role model. Cuma bedanya kalau preceptorship dia ada jangka waktunya. Jadi, ada jangka waktunya, terus lebih, terstruktur, terus hubungannya formal. Tapi kalau mentorship itu jangka waktunya tidak terhitung, bisa sampai tahunan. Tapi kalau preceptorship itu, 6 bulan. Tapi kalau mentorship itu bisa sampai tahunan dan, di kehidupan pribadinya, maaf, di kehidupan di luar rumah sakit pun dia tetap menjadi mentor. Jadi hubungannya informal. Itu perbedaan preceptorship dengan mentorship. Sama-sama keduanya adalah membimbing bawahannya agar tidak kaget ketika, pertama kali kerja di rumah sakit. Jadi role model lah, gimana sih jadi perawat anestesi itu, ya dia jadi role modelnya. Terus selanjutnya ini adalah model-model supervisi agak banyak, model konvensional itu model, zaman dulu yang tadi saya bilang dia cari kesalahan bawahannya. Model ilmiah dia lebih ke ada perencanaan sebelum supervisi itu harus direncanakan. Artistik tujuannya sama, apa ya, dia model artistik itu lebih, fleksibel, artinya ya karena dia menganggap bahwa setiap manusia itu adalah unik, ada seninya sendiri-sendiri. Model klinis pada prinsipnya adalah untuk peningkatan, kualitas pelayanan perawatan anestesi. Jadi konvensional itu zaman dulu, model ilmiah itu direncanakan, artistik itu lebih fleksibel, kalau model klinis yang diaplikasikan, di rumah sakit tujuannya untuk peningkatan pelayanan keperawatan anestesi. Selanjutnya ada 4 model lagi, kita langsung ke tabel saja. Model akademik, eksperiental, 4S dan developmental. 4S itu nanti ada skill, structure, sustainability, dan support. Yang pertama adalah model developmental. Model developmental ini, kepala ruang itu dia berperan sebagai change agent, agen perubahan, dia juga sebagai konselor dan sebagai, guru ya. Nah, tujuannya adalah untuk peningkatan kualitas kinerja dari perawat anestesi. Model akademik ada 3 kegiatan yang dilakukan oleh supervisor, edukatif itu ngajari, suportif itu memberikan dukungan. Kalau manajerial itu kepala ruang berkumpul dengan perawat anestesi, terus diskusi tentang SOP tindakan. Ini adalah bentuk supervisi manajerial. Kalau eksperimental bentuknya training, memberikan latihan, dan mentoring. Kalau 4S ada structure, skill, support, sama sustainability. Structure itu maksudnya apa? Jadi di struktur itu sudah, ketahuan bahwa kamu job desk-nya ini, kamu job desk-nya ini. Kalau skill diajari skill, support diberikan dukungan, sustainability itu bagaimana mempertahankan, ya dengan sharing pengalaman. Pengalaman dari siapa? Ya tadi dari supervisor sama yang disupervisi. Terus komponen model supervisi klinis ada administrasi, ada pendidikan atau formatif dan ada pemberian dukungan. Jadi, diajari tentang administrasi dokumentasi, terus selanjutnya adalah formatif juga, formal, terus ada pemberian dukungan atau, support. Pendidikan lebih ke peningkatan pengetahuan. Oke, sampai sini dulu mudeng. Nanti kalau ada yang mudeng tentang supervisi, silakan ditanyakan di forum diskusi. Selanjutnya adalah delegasi. Delegasi ini adalah pemberian wewenang dan tanggung jawab kepada bawahannya. Jadi bawahan dikasih wewenang dan jadi kata kuncinya adalah wewenang dan tanggung jawab. Oke, makanya delegasi yang baik yang pertama adalah tanggung jawab. Apa sih yang dimaksud dengan tanggung jawab? Tanggung jawab berarti apa? Melaksanakan kewajiban. Kamu mau dibilang, kamu mahasiswa udah bertanggung jawab apa belum? Ya kamu sudah melaksanakan kewajibanmu sebagai mahasiswa atau belum. Selanjutnya adalah otoritas. Otoritas itu artinya orang yang diberikan delegasi itu diberikan kewenangan. Diberikan kewenangan itu artinya dia boleh apa. Selanjutnya adalah, delegasi yang baik itu juga melihat kemampuan dari bawahan. Jadi tetap melihat kemampuan ya, bukan, saya nyuruh karena saya nggak suka sama kamu, kowe tek naik gawean akeh pisan, itu enggak.
Oke, terus kenapa sih harus didelegasikan? Jadi bayangkan bahwa kapal kapal di laut dia akan berlayar. Lah bayangkan kalau misalnya nahkoda bekerja sendirian, nganuni layar dewek, ngurusi maaf mesin sendiri, ngurusi apa-apa sendiri, akhirnya kapalnya jalan nggak? Enggak. Sehingga dia harus bagi tugas dengan yang lain. Nah itu, kenapa alasan pendelegasian? Karena biar si atasan itu mikir banyak, si organisasi ini mau dibawa kemana. Sehingga tugas yang teknis diberikan ke bawahan. Mudeng ya? Terus, ini dalam pendelegasian asuhan perawatan anestesi, itu tujuannya harus jelas, target waktunya ada, dan dijelaskan tindakan apa yang didelegasikan. Oke, terus ini tugas yang dapat didelegasikan ditinjau dari tugas proses, proses itu dari planning, organizing, actuating, controlling. Jadi tapi untuk yang controlling tidak boleh didelegasikan. Terus ditinjau dari aspek bidang spesialisasi ini terkait dengan tindakannya. Terus prinsip pendelegasian ini kayak pemberian obat ya. Benar obat kan katanya harus benar, bukan katanya maaf, pemberian obat itu harus benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara, benar waktu. Ini sama, delegasi pun harus benar orang. Orang yang kita delegasikan itu ya dia harus mampu kayak gitu. Makanya harus benar orang sesuai dengan kualifikasi. Yang kedua adalah benar situasi atau kondisi bawahannya lagi rempong juga ditambah delegasi tugas dari kita juga ya nanti nggak jalan. Selanjutnya adalah benar tugas. Benar tugas itu tugas yang didelegasikan ya memang itu memang untuk bawahan gitu, bukan semena-mena itu harusnya tugas kepala ruang didelegasikan ke bawahannya, enggak. Selanjutnya adalah benar pengarahan, artinya setelah diberikan tugas delegasi atau pada saat memberikan delegasi, ngomongnya yang lengkap, yang detail. Terus selanjutnya adalah benar supervisi. Kalau benar supervisi itu berarti pada saat memberikan delegasi, besoknya dilihat ini bawahannya sudah menjalankan tugas atau belum. Jadi saya ulangi, prinsip delegasi itu harus benar orang, benar situasi, benar tugas, benar pengarahan dan komunikasi, dan benar supervisi. Nah, ini delegasi yang tidak efektif. Berarti delegasi sing ora bener. Yang pertama adalah under delegation. Under kan artinya di bawah. Berarti pemberian delegasi yang terlalu sedikit. Nah, itu juga nggak bagus. Misalnya gini, kepala ruang meminta tolong bawahan untuk menyelesaikan suatu tindakan, tapi tindakannya itu cuma misalnya mau pasang infus misalnya. Itu cuma kamu bagian disinfeksi saja ya. Nah, itu berarti delegasi yang terlalu sedikit. Selanjutnya adalah over delegasi, berarti delegasi yang terlalu banyak, ya bawahannya capek. Kalau under delegasi itu delegasi yang terlalu sedikit, akhirnya bawahan bingung. Aku mau mengambil keputusan yang mana, apa-apa setitik koroli, apa-apa setitik koroli. Nah, kalau over delegasi itu kelebihan terlalu banyak. Selanjutnya yang terakhir adalah improper delegasi. Jadi pemberian delegasi yang tidak tepat. Ini karena faktor like and dislike. Misalnya gimana? Misalnya tindakan perawatan luka misalnya, tapi karena si kepala ruang nggak suka, akhirnya dilimpahkan ke yang lain. Padahal yang lain nggak ahli perawatan luka. Seperti itu. Itu berarti pendelegasian yang tidak tepat, improper delegasi. Langkah-langkah, jadi sebelum delegasi, pertama list dulu tugas apa yang harus diselesaikan. Selanjutnya adalah mengidentifikasi untuk menyelesaikan tugas tadi, kue butuh sekolah yang gimana, butuh keterampilannya bagaimana. Nah, selanjutnya adalah memilih orangnya, siapa yang akan mendapatkan tugas delegasi. Ada gambaran ya? Pertama list tugas dulu, mana yang akan didelegasikan. Selanjutnya adalah list untuk menyelesaikan tugas tadi, butuh kemampuan apa sih? Baru yang ketiga pilih orangnya. Yang keempat, kalau sudah milih orang berarti disampaikan dengan jelas apa yang harus dikerjakan oleh bawahan tadi. Selanjutnya adalah ada batasan waktu. Selanjutnya memantau penyelesaian tugas atau apa ini? Benar supervisi. Mudeng ya. Ini kan berarti benar-benar semua nih. Menyusun rencana tugas. Berarti apa? Benar
tugas. Mengidentifikasi keterampilan berarti benar orang. Memilih staf berarti benar orang. Menyampaikan dengan jelas benar pengarahan, ya kan? Terus ini benar situasi, memantau penyelesaian tugas, benar supervisi. Tempat dan waktu pendelegasian terkait dengan tugas-tugas rutin, tugas yang tidak mencukupi waktunya, penyelesaian masalah, eee, peningkatan kemampuan kita jelaskan di bawah dan kapan pendelegasian tidak diperlukan ada di bawah juga. Nah ini, eee, dalam delegasi bisa aja gagal ya. Gagal itu bisa karena atasannya, bisa juga karena bawahannya. Kalau atasannya bisa juga karena dia orang yang perfeksionis. Kalau perfeksionis berarti apa? Dia pengen semuanya bagus sehingga dia tidak percaya ke bawahan. Ini nggak boleh. Yang namanya pemimpin itu harus percaya ke bawahan. Kalau dia mengerjakan semua pekerjaannya sendirian, itu malah bukan pemimpin yang bagus. Karena seorang pemimpin harus bisa mendelegasikan tugasnya. Selanjutnya adalah dia merasa tidak aman. Tidak aman dia berpikir, oh nanti bawahanku lebih bagus menyelesaikan pekerjaan itu. Gitu. Dia merasa tidak aman. Selanjutnya manajer merasa dia punya pengalaman yang tidak menyenangkan. Dulu udah pernah mendelegasikan ke perawat A, tapi tidak jalan, jadi dia trauma. Gitu ya. Selanjutnya adalah dari perawat. Jadi delegasi gagal bisa juga karena dari bawahannya. Yang pertama karena bawahannya udah pesimis dulu bahwa oh aku nggak mampu. Terus selanjutnya bawahan merasa aku capek-capek juga nanti nggak dikasih penghargaan sama atasanku. Terus bisa juga bawahannya mikir ah aku ini lagi dikerjain nih sama atasanku kayak gitu. Jadi gagal itu bisa karena dari atasan, bisa juga karena dari bawahan. Nah, apakah ada tugas yang tidak boleh didelegasikan? Ada. Yang pertama adalah tugas yang terlalu teknis. Maksudnya gimana? Kepala ruang misalnya, dia harus membuat jadwal shift, dia delegasikan ke bawahnya. Ya nggak boleh, yang tahu ilmunya kepala ruang, ya berarti dia yang harus membuat. Terus selanjutnya kepala ruang punya tugas membuat anggaran ruangan. Dia delegasikan ke bawahnya, yang nggak bisa, yang tahu ilmunya kepala ruang. Terus selanjutnya adalah tugas yang berhubungan dengan kepercayaan dan kerahasiaan, ini juga tidak boleh didelegasikan, sama yang terkait dengan persetujuan atau pengambilan keputusan yang besar, ini juga tidak boleh didelegasikan. Delegasi dikatakan berhasil jika komunikasinya jelas dan lengkap, ada sumber dan sarannya. Maksudnya gimana? Jadi ketika misalnya kepala ruang sudah mendelegasikan, berarti habis itu dia di rumah ketika ada kepentingan atau dia rapat, dia harus on dengan HP-nya, harus on dengan alat komunikasi. Berarti dia namanya tersedia sumber dan sarana. Terus delegasi dikatakan berhasil jika ada monitoring tadi dengan supervisi dan juga ada pelaporan. Oke, delegasi ada dua. Yang pertama adalah terencana, yang kedua insidentil. Terencana itu memang sudah ada job desk-nya. Misalnya kalian ada ketua kelas, ada sipen mata kuliah manajemen dan kepemimpinan, ada sipen mata kuliah EBP misalnya. Itu berarti delegasi yang terencana. Kalau di ruangan berarti ada kepala ruang, ada katim, ada anggota tim. Itu berarti delegasi terencana. Lah kalau insidentil itu ketika salah satu bagian tadi ada yang nggak datang. Contoh, kalau di kelas kalian, berarti ketua kelas ada si pen ya, si pen A, B, C. Lah nanti si pen B ada yang nggak datang. Lah berarti nanti itu namanya delegasi insidentil. Ketua kelas langsung menyuruh siswa yang lain untuk menggantikan si pen B yang tadi tidak berangkat. Kalau di sini kepala ruang misalnya ada ketua tim yang nggak berangkat, ya berarti kepala ruang akan menyuruh anggota tim A untuk salah satu menjadi ketua tim dulu sementara pada saat ketua tim yang asli tidak datang. Itu adalah delegasi insidentil. Selanjutnya adalah five stage of delegation, I do, you watch, we do, you do, I watch, sama you do. Yang pertama adalah I do. Jadi bayangkan bahwa kepala ruang itu akan mengajari cara pemasangan infus misalnya. Berarti kepala ruang ya harus bisa dulu melakukan pemasangan infus, I do. Selanjutnya adalah I do, you watch. Berarti kepala ruang melakukan pemasangan infus, perawat yang tadi suruh ngelihat. Yuk aku mau pasang infus, kamu lihat ya. Terus besoknya, seminggu kemudian atau 2 hari kemudian, yuk kita pasang infus bersama, itu berarti widu. Nah, selanjutnya berarti ada tindakan pemasangan infus lagi. Kamu yang melakukan ya, aku tak melihat. You do, I watch. Nah,
Kalau pada saat e-watch itu tadi kepala ruang merasa bawahannya udah bisa, berarti besok ketika ada tindakan pemasangan infus, tolong ya kamu yang pasang. Itu berarti delegasi. Tolong ya kamu yang pasang pada pasien ini, jelas tadi 5 benar tadi dilakukan. Oke, selanjutnya adalah tentang timbang terima atau operan. Ini definisi timbang terima untuk umum ya. Jadi timbang terima, operan atau handover ini adalah menyampaikan teknik atau cara untuk menyampaikan dan menerima informasi yang berkaitan dengan keadaan pasien. Karena ini di ruangan makanya agar pelayanannya itu full 24 jam. Tapi kalau anestesi berarti nanti timbang terima operan misalnya dari perawat ruangan ke perawat OK, ke perawat anestesi ya kan, dari perawat anestesi ke perawat ruangan atau nanti dari IGD ke perawat anestesi dan perawat anestesi ke ruang ICU misalnya. Seperti itu nggih. Terus selanjutnya tujuannya biar informasinya jelas ya, informasinya tersampaikan, kondisi pasien, kondisi atau keadaan pasien juga tersampaikan. Akhirnya ketahuan misalnya pasien punya alergi terhadap obat apa, itu juga tersampaikan, sama informasi detail tentang pasien tersampaikan. Itu tujuannya operan. Manfaatnya jelas ya, komunikasi antar perawat jadi meningkat, hubungan kerjasama sama rasa tanggung jawab masing-masing perawat itu meningkat, terus asuhan keperawatan jelas ya, pelayanannya juga meningkat, terus ketika ada masalah bisa langsung teratasi. Ini timbang terima yang di ruangan, jadi saya lewati saja. Nah, ini masih di ruangan. Nah, ini kita membahas yang anestesi. Misalnya ini adalah timbang terima dari perawat ruangan ke perawat anestesi, timbang terima dari perawat IGD ke perawat anestesi, dari perawat ICU ke perawat anestesi, dari perawat anestesi ke ruangan ketika sudah selesai operasi, dan dari perawat anestesi ke ICU. Ini juga ketika sudah selesai operasi. Yang perlu diperhatikan berarti komunikasi ya, terkait dengan kondisi pasien itu harus detail, pasien alergi terhadap obat apa, dia punya penyakit apa, itu harus betul-betul disampaikan. Karena kalau enggak ada beberapa pasien yang alergi terhadap obat apa dan ada beberapa obat anestesi yang ketika diberikan ke pasien asma misalnya, responnya akan berbeda. Makanya harus detail terkait informasi alergi, riwayat penyakit sebelumnya. Terus ini ketika perawat anestesi akan mengoperkan pasien ke ruangan atau ke ruangan rawat inap atau ke ruangan ICU. Lah ini terkait dengan Aldred score ya. Jadi dijelaskan di sini bahwa terkait dengan aktivitasnya ekstremitas pasien, respirasi, tekanan darah, tingkat kesadaran sama warna kulit, seperti itu. Jadi perawat anestesi pun ketika timbang terima dia harus paham dulu terkait dengan Aldred score. Kalau Aldred score-nya udah bagus maka baru bisa pindah ke ruangan. Terus ya sampai sini nanti kalau ada yang belum mudeng kita diskusikan di forum diskusi. Terima kasih, saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.